Halo adik-adik, kita lanjut ke bagian yang 5E ya, Erlangga kelas 11 halaman 3115 ya, nomor 5E. Nah, ini pertanyaannya udah saya tuliskan di sini ya, adik-adik bisa lihat sendiri di buku paketnya. Ditanyakan itu nanti disuruh cari indikator yang dapat digunakan ya, kemudian perubahan warnanya pada titik akhir itu bagaimana. Oke, cara mengerjakan ini lumayan agak ribet, tetapi kalau kita pegang prinsip-prinsipnya ya, itu mudah-mudahan bisa kita jawab dengan lancar ya. Nah, ini salah satu materi yang agak susah ya di kimia ya, menentukan indikator yang cocok apa. Jadi adik-adik harus kalau nggak ngerti tonton lagi videonya ini berulang-ulang sampai ngerti maksudnya ya. Oke, yang kita harus perhatikan adalah pH ekuivalennya ya. Titik ekuivalennya itu di berapa ya. pH ekuivalen itu adalah pH di mana yang kemarin di video sebelumnya udah kita bahas, yaitu pH di mana saat mol asam dari mol H plus dari asam tepat ya bereaksi sama banyak dengan mol OH- dari basa, itu adalah titik ekuivalen atau pH ekuivalen ya. Nah, petunjuknya mencari indikator yang cocok adalah pilihlah indikator yang nilai trayek perubahan warnanya itu memuat nilai pH ekuivalen ya. pH ekuivalen 5,2. jadi kita tinggal cari indikator dari tabel indikator ya yang nilai trayek perubahan pH-nya itu ya di dalamnya mengandung 5,2 ya. Itu oke. Mari kita lihat tabelnya ada di buku Erlangga ya, halaman 232 sampai 233. Itu tabel 54 yaitu tentang trayek pH indikator ya. Oke, kalau saya tunjukkan dari bukunya, ini adalah bukunya ya. Ini adalah bukunya nih, dari mulai bawah ya. Tabelnya ini mulai dari trimol biru, kemudian di sini ada trayek perubahan warnanya 1,2 sampai 2,8. artinya mulai pH 1,2 dia mulai berubah warna ya, sampai 2,8 seterusnya dia warnanya udah beda lagi ya. Jadi 1,2 ke bawah di sini nilainya merah ya warnanya, dari 2,8 ke atas warnanya kuning. Jadi kalau pH-nya di antara ini apa? Berarti perpaduan warna merah dan warna kuning ya. Kalau dekat ke 1,2 berarti dominan warna merahnya, kalau dekat ke 2,8 berarti dominan warna kuningnya. Kalau pas di tengah-tengah berarti warna merah dan warna kuningnya berpadu sama banyak ya. Oke, trimol biru apakah dia ada di 5,2 di antara trayek perubahan warna ini? Tidak ada. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada ya. Kita lanjut ke halaman yang 233-nya nih, lihat. Ada lagi nggak? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini ada nih, yang brom kresol hijau. Jadi kita bisa pakai indikator brom kresol hijau, gitu ya. Perubahan warnanya ini 3,8 ke bawah warnanya kuning, 5,4 ke atas pH-nya warnanya biru ya. Oke, lalu ada metil merah. Nah, 5,2 juga ada di sini ya, di dalamnya ya. Brom kresol ungu ada juga 5,2-nya ya di sini ya. Berarti inilah pH-pH yang indikator-indikator yang bisa kita gunakan. Sebenarnya pada pemakaiannya nanti di kenyataan ya, nilai-nilai yang agak sedikit jauh daripada 5,2 itu masih bisa juga kita masukkan indikatornya ya. Yaitu nanti penjelasannya bagaimana nanti di video khusus saya membahas tentang kenapa indikator ini ya tidak ada 5,2 tapi bisa dimasukin, nanti ada penjelasannya ya. Tapi untuk sementara ya, aturan baku atau aturan standar adalah seperti ini ya. Secara gampangnya carilah trayek pH indikator yang mana di dalamnya itu memuat nilai pH ekuivalennya, itu paling gampang ya. Oke, jadi kita udah dapat 3 di sini ya. Ada brom kresol ungu, metil merah, sama brom kresol hijau di sini ya. Nah, ini kita salingkan di buku ya, tiga-tiganya ini ya. Oke, karena yang lainnya terlihat ya tidak ada yang memuat 5,2 lagi ya. Oke. Nah, ini udah tersalinkan ya, apa saja indikatornya ini ya. The brom kresol hijau 3,8 sampai 5,4 ya. Ini dibacanya tadi serulang lagi, di bawah 3,8 warnanya kuning, di atas 5,4 warnanya biru gitu ya. Dan seterusnya sama yang lain juga. Nah, kita lihat lagi kemarin atau di video sebelumnya pH-nya, grafiknya kayak gimana? Kayak gini ya. Jadi ini kita adalah mentitrasi ya, judulnya ini adalah HCl ya, HCl 0,1 molar. Kita titrasi ya, dititrasi
dengan NH3 0,1 molar. Ya, kalau dititrasi itu artinya kalau kita gambarkan alatnya di sini, ya ini adalah buretnya, ini gitu ya. Nanti di sini ada gelas Erlenmeyernya atau labu Erlenmeyernya. Nanti si dititrasi dengan NH3 0,1 molar ini ada di sini ya. Ini letak dari NH3 0,1 molar ada di sini. Ya, oh sorry, ini HCl-nya ya, HCl ada di bawah, HCl 0,1 molar ya. Ini ya ada di sini. Dititrasi berarti ditetesin secara gampangnya gitu ya, ditetesin sedikit demi sedikit dari atas ini dari buret. Maka di sini adalah NH3 0,1 molar ya. Keadaan awal tuh keadaan dia nanti belum dimasukin ya, belum tetesin ini, berarti cuma ada HCl saja gitu ya. Oke, jadi ini adalah kita sebut sebagai titrannya. Titrat ya, titrannya. Sedangkan di sini kita sebut sebagai analit ya, biar gampang. Analit adalah yang kita periksa ya. Pada awalnya titrasi ini digunakan untuk mencari berapa sih konsentrasi si HCl-nya ini ya, atau konsentrasi si NH3, boleh salah satu ya. Yang penting salah satu ada yang sudah diketahui dengan pasti konsentrasinya, dan satu lagi tidak diketahui dengan pasti ya. Nah di sini kita kasih udah dua-duanya konsentrasinya karena kita hanya ingin mempelajari kurva titrasinya ya. Makanya dua-duanya konsentrasinya dikasih tahu dengan pasti ya, digunakan dengan yang pasti ya. Ini udah ada 20 ml. Nah ini berapa kepake tergantung berapa yang diteteskan ke sini ya. Kalau belum diteteskan berarti pH-nya ada di sini. pH HCl saja yaitu 1, tetesin tetes demi tetes ya, 1 tetes 2 tetes dan seterusnya, maka di sini nanti akan bertambah ya. Ini adalah volume daripada NH3 yang dimasukin, yang ditetesin itu ya. Nah itu yang dari buret ya, ini yang dari buret. Sedangkan di sini adalah pH campurannya ya, pH larutan setelah dia bercampur. Nah pH-nya berapa? Kalau di awal-awal ini belum dimasukin berarti hanya HCl saja, yaitu kalau kita cari nilai pH-nya 1 ya. Nanti kalau kita masukin tetes demi tetes nih, nanti perlahan-lahan ya ini akan bertambah nilainya ya, sampai suatu saat ya itu ditambahkan 20 mili gitu misalnya, ternyata dia sudah mencapai titik ekivalen ya. Jadi saat di sini itu di sini ke NH3 ya, OH- dari NH3-nya atau NH4OH perlahan-lahan bereaksi dengan H+ dari CHCl ya ke sini, sampai suatu saat di sini jumlah OH- dari NH3 sudah sama banyak dengan H+ daripada CHCl awal tadi ya. Nah itulah disebut keadaan titik ekivalen. Dihitung-hitung pH-nya itu ya, maaf ya keselak. Nah itu nilainya adalah 5,2 ya. Oke, jadi kita lihat balik lagi pemilihan indikatornya mana. Jadi carilah indikator yang trayek perubahan warnanya itu memuat 5,2 ya, memuat 5,2. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus sebenarnya adalah carilah indikator yang si pH ekivalen ini adalah nanti sama dengan pKa ya, pKa daripada si indikatornya ya. Saya ulangi, yang paling bagus adalah kita pilih indikator yang nilai pH ekivalennya ini ya sangat berdekatan dengan nilai pKa daripada si indikatornya ya. Bagaimana cara mencari pKa dari indikatornya? Nah itu adalah ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2 ya, 3,8 tambah 5,4 itu nanti hasilnya adalah 9,2. Kalau kita bagi 2 itu nanti nilainya adalah 4,6. Jadi nilai tengahnya di sini adalah 4,6 ya. Kalau ini bagaimana? Coba kita lihat. 4,2 ditambah 6,3 berarti dijumlahkan 10,5 dibagi 2. Nah, itu berarti sekitar 5,2 sekian. Nah, berarti inilah yang paling dekat dengan si pH ekivalen ya. pKa ini bagaimana? pKa ini kira-kira sama seperti tadi ya, dijumlahkan ini 5,6 dengan ini kira-kira jumlahnya jadi 12 dibagi 2 6. Jadi ini pKa-nya 6
ya. Jadi yang paling dekat ini 6, ini 5,2 sekian, ini berapa tadi itu ya. Nah, inilah yang paling dekat ya, 5,2 dengan yang di sini metil merah. Jadi yang paling bagus itu metil merah untuk digunakan. Tetapi bukan berarti ini dan ini nggak bisa ya, ini bisa. Jadi boleh kalian pilih yang mana saja ya. Kalau ditanya yang paling bagus, ya ini ada yang metil merah ya. Karena metil merah itu nanti rentang perubahannya mulai dari 4,2 dari sini ya. 4,2 kira-kira di sini sampai 6,3 tuh kira-kira di sini. Nah, ini adalah trayek perubahan warna daripada si metil merah ya, disikannya ya. Jadi kalau pH-nya kita naik ya saat dimulai diteteskan, masuk sini ke sini itu sampai titik ekivalen, tek dia langsung lonjak naik ya. Dari sini tek langsung lonjak naik. Jadi dia dari sini warna itu dari warna asamnya, wilayah asamnya ini ya. Wilayah asam, ini wilayah basah ke atas ya. Nah, itu dia mulai dari 4,2 ke bawah warnanya adalah merah, itu udah dari 6,3 ke atas ini warnanya dia kuning ya. Sedangkan tadi titik akhir titrasi itu di sekitar sini ya. Ini sekitar sini titik akhir titrasi ya, karena kita mulainya dari sini, maka titik akhir titrasinya itu mulai dari sini ke sana sampai ke sini ya, sampai ke garis titrasi yang lurus, masih lurus, agak lurus. Kalau ini udah mulai bengkok, jangan ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah wilayah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi. Nah, kita mencari indikator yang trayek perubahan warna itu dekat dengan titik akhir titrasi di sini ya. Maka EM salah satu yang bagus ya. Kalau kita ambil contoh lain, misalkan phenolphthalein dia ada di sekitar sini ya. Nah, phenolphthalein ada di sekitar sini. Nah, ini adalah kira-kira adalah si phenolphthalein PP ya. Mulai dari sini, dari sini sampai agak ke sini ya. Nah, jadi dia titik akhir sudah lewat, ini belum berubah warna PP, makanya itu tidak bagus untuk sebagai indikator ya. Jadi di sini jawabannya adalah salah satunya adalah metil merah ya. Selain daripada metil merah ada bromo kristal hijau, ada bromo kristal ungu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu pertanyaan yang pertama udah terjawab. Indikator yang dapat digunakan bisa ada 3, bromo kristal hijau, metil merah, dan bromo kristal ungu. Sebenarnya ada lagi yang lain. Sementara ini dulu. Perubahan warnanya pada titik akhir apa? Jadi dari 3 yang udah kita pilih ini, perubahan warnanya nanti apa? Coba kita lihat ya. Jadi setelah titik akhir tentu pH-nya itu nanti udah di atas 5,2 gitu ya. Maka nanti warnanya adalah untuk bromo kristal hijau, pH yang di atas 5,2. Nah, ini berarti 5,4 ke atas ya. Berarti warnanya sudah biru gitu ya. Metil merah nanti warna akhirnya apa? Awalnya merah, lalu nanti jadi warna apa? Coba kita lihat di sini, di atas 5,2 itu berarti ke sini, ke sana terus ya, sampai ke 6,3 ke atas itu ini ya, dari sini 5,2 titik akhirnya di sini di sekitar 6 lebih sedikit gitu ya. Itu nanti warnanya sudah berubah jadi warna kuning. Jadi nanti warnanya orange atau kuning ya. Kalau lewatnya agak jauh kuning, kalau agak pas kita menambahkannya pas di titik pas di titik ekivalen ini ya, kebetulan pas sekali gitu ya, warnanya nanti orange. Tapi biasanya agak susah ya, biasanya orang agak lewat dikit, jadi nanti warnanya itu adalah yang di sekitar sini ya, yang udah warnanya agak kuning. Kemudian bromo kristal ungu itu dari kuning awalnya lalu jadi ungu ya. Dari 5,2 ke atas sampai ke sana dia mulai warna kuningnya berkurang, warna ungunya semakin bertambah. Jadi kalau kita titrasi di keadaan sebenarnya nanti kita agak susah mendekati ini pH ekivalen, paling agak kelewat dikit biasanya gitu ya. Nah, nanti di sini di 6 sekian ini berarti nanti si ungunya udah mulai dominan. Jadi nanti warnanya adalah ungu. Nah, itulah sekian mengenai pemilihan indikator. Kalau masih bingung, diulang lagi video ini dari awal ya, di pause. Kalau sudah ngerti boleh dilanjut ke kalimat-kalimat berikutnya ya. Oke, demikian pembahasan nomor 5 bagian E yang kali ini. Sekian dan terima kasih.